Ya, kembali di Breaking News, Presiden Pilihan Rakyat Bang Ege ini meskipun kita tidak mendahului real count ya, tapi misalnya nih hasilnya itu sesuai dengan quick count saat ini walaupun kita sambil menunggu ya. Nah, kira-kira ini ke depan apakah nanti akan ada rekonsiliasi dari 03 dan 01 terhadap 02? 1 menit saya tuntaskan yang IPB tadi ya. Jadi mengidolakan fans base, lalu P-nya itu populisme, tapi dalam garis miring karena kebetulan sama pendidikan. Jadi artinya Anda bisa bayangkan mengidolakan fans base itu bisa berakar pada para pemilih dengan latar belakang pendidikan yang seperti ini, di mana dirty vote juga nggak akan banyak pengaruhnya. Seruan-seruan dari kampus-kampus itu juga kalau latar belakang pendidikannya, cuma Anda cek 72,5% itu pendidikannya apa gitu ya, supaya bisa dipelajari ke depan dalam konteks rekonsiliasi. Yang ketiga bansos. Bansos itu real di depan mata, ada yang dirapel dan segala macam, termasuk juga bansos dalam bentuk uang. Dan disertai juga dengan kemungkinan kalau Anda nggak ini, maka Anda ini. Nah itu ada hidup di tengah masyarakat. Karena itu, dengan itu IPB-nya tercapai tadi ya, supaya jelas itu. Walaupun cuma 1 menit, dengan itu apa yang terjadi dengan rekonsiliasi? Menurut saya menarik dalam 2 poin. Poin yang pertama, rekonsiliasi Indonesia ini kan menarik ya. Kalau kita lihat, mungkin cuma Lincoln ya yang pernah melakukan hal yang sama di dalam sejarah. Anda belajar di Amerika juga kan, bahwa kemudian bahkan tokoh-tokoh yang berhadapan langsung itu dirangkul masuk ke dalam, dan itu pernah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai contoh justru yang sekarang 2019. katakanlah sekarang kan kita punya 2 presiden jadinya, presiden yang masih sampai tanggal 20 Oktober dan presiden terpilih versi quick count. Nah justru Pak Prabowo presiden terpilih versi quick count ini dulu yang mempelopori ikut bergabung dengan pemerintah. Saya nggak bisa bayangkan berapa masif nantinya, saya mohon maaf nih kalau saya menggunakan kata masif, berapa masif yang menyublim ikut masuk di dalam pemerintahan Pak Prabowo yang menginginkan baik di ujung debat ketiga antar capres maupun dalam pidatonya kemarin. Saya ingat pidatonya itu persis sama dengan pidato Obama di Grand Park, di tempat Anda kuliah ya. Grand Park itu yang menyatakan pada waktu itu ketika dia menang saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi Anda yang tidak percaya dan tidak memilih saya, kurang lebih gitu. Jadi ini tawaran rekonsiliasinya dari Pak Prabowo loh sebagai akan presiden merangkul kan ada juga. Ya itu di debat ketiga itu kan ujungnya itu, dan itu sangat cocok dengan fans base. Di fans base itu menginginkan orang tuh jangan marah, jangan suka marah, gemas gitulah. Nah pada bagian lain, negara ini butuh oposisi. Hati-hati loh, ini kata penting nih, negara ini butuh oposisi. Bukan ingin mengatakan negara tanpa oposisi nggak bisa maju dan berkembang dengan baik, tapi negara kita rasanya pada saat ini butuh oposisi. Jadi ketika orang tanya misalnya kepada kita, kenapa kok bansos bisa 2 kali lipat di tengah masa COVID, kok jumlahnya sampai 500 triliun? Kan itu persoalan Anda di DPR dengan oposisi. Kalau tidak ada lagi di DPR itu oposisi dalam arti gini loh, bukan cuma orang asal, pokoknya apa kata pemerintah nggak cocok, dilawan, bukan. Kan harus ada juga penjelasan rasionalitas di DPR itu sebagai oposisi mengatakan kenapa ini bisa 2 kali lipat, misalnya gitu ya. Karena itu kami tidak setuju. Kenapa kok tukin dinaikkan pada saat-saat terakhir? Oh memang sudah ada di peraturan atau undang-undang sebelumnya. Ya tapi kan waktu menaikkannya kapan? Karena itu saya mengatakan rekonsiliasi jangan melupakan ada juga tugas-tugas mulia untuk oposisi dan nggak perlu takut terhadap oposisi itu. Sejauh oposisi ini berpikiran sama-sama memajukan bangsa. Tapi kalau tanpa oposisi, ya begini ini nggak ada penjelasannya. Bansos 2 kali lipat, tapi kan penjelasannya kita nggak dapat. Kalau dibilang nggak sah, nggak ada kok, nggak ada penolakan di DPR. Tidak ada yang mengawasi kebijakan pemerintah pada akhirnya. Betul, dan sejak awal, termasuk juga sebetulnya inti yang disampaikan oleh Anies itu kan menarik. Anda jangan membuat undang-undang dalam waktu yang terlalu cepat dibandingkan undang-undang lain yang berprosesnya begitu panjang. Ini tiba-tiba tanpa ada konsultasi publik jadi misalnya. Itu kan inti yang disampaikan Anies. Tapi menurut Bang Egi kira-kira yang berpeluang nih jadi oposisi, apakah PDIP, mengingat PDIP kan sepanjang Pilpres ini kan merasa dalam tanda kutip disakiti, diintimidasi, diintervensi dan lain sebagainya. Tapi, apakah bisa jadi PDIP jadi oposisi? PDIP sebetulnya menurut saya main apa ya, nanti teman-teman ya ada Arya Kennedy, main aman dalam arti gini, kan agak terlambat kalau Anda tiba-tiba menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi, itu kan agak terlambat ya. Selama hampir 10 tahun terlambat gitu. Kalau muncul dalam konteks idolanya. Dan lebih daripada itu sedang akan ada pertemuan-pertemuan kan yang konon nanti diminta dijembatani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya nggak terlalu persis tahu tentang itu. Tapi kalau itu terjadi seperti apa, dan mungkin yang paling pasti ya rasanya itu PKS tetap akan berada di jalur oposisi misalnya, itu kan satu hal. Nah yang bersama dengan PKS
Kalau PKB dan Golkar, ya kan Golkar kebetulan di sana, PKB ini kan yang berada di kubu yang lain. PKB dan Golkar kan punya tradisi ikut siapa yang menang. Oke. Tradisi kan, tradisi loh artinya tetap bisa mengkritisi tapi ada di kubu yang menang. Nah ini justru menjadi menarik kalau ternyata misalnya PKS dan PKB mengatakan, oh sekali ini kami ada di sini. Nah itu bisa dengan mungkin sambil bicara-bicara dengan PDIP kan, karena kalau orang merasa oposisi jumlahnya agak besar, agak lebih berperan ya. Tapi kalau cuma, oh kita berdua doang, nanti kita ngapain ya misalnya gitu. Jadi ini masih banyak pembicaraan. Kalau Nasdem kan tadi di pemerintahan, Iya, kemudian betul. Pilpres dia berseberangan. Nah, kira-kira akan masuk atau Saya tetap? belum melihat Pak Surya Paloh menyampaikan sesuatu sesuai dengan hasil pemilu ini ya yang dirilis oleh teman-teman quick count-nya, karena biasanya itu agak pas itu kalau dia menyampaikan sesuatu ya. Dan waktu dulu kan menyampaikan 3 calon presiden dari hasil rakernasnya, ternyata memang itu, walaupun kemudian bisa berhadapan dengan PDI Perjuangan. Tapi setidaknya menurut saya 2 poin penting kita adalah Pak Prabowo itu sudah sejak debat ketiga sampai kemarin pidatonya di Istora, belum bisa disebut pidato resmi ya, tapi pidato kepada seluruh relawannya itu merangkul, intinya merangkul, dan itu sesuai lah. Karena berat loh melaksanakan populisme ya, itu tidak gampang. Misalnya sekarang, bagaimana mengatur tahapan makan siang dan minum susu gratis, itu nggak gampang. Pasti di sana sini nanti ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan, dan itu harus dalam tanda petik merangkul orang untuk menyampaikan pemaklumannya. Kan ini ada tahapan-tahapannya gitu ya. Demikian juga bansos yang mungkin digeber di depan, di belakang kan nanti nggak terlalu banyak jadinya. Jadi ada pemakluman-pemakluman. Tapi Pak Prabowo sudah mengatakan merangkul. Itu suatu hal yang sangat positif. Pada sisi lain negara ini butuh oposisi. Nah cuma pertanyaan Putri tadi bagus, ada Arya dan Kennedy di sini. Apakah dia akan menjadi besar ataukah hanya Mengingat ada pihak-pihak yang merasa tanda kutip tersakiti misalnya, apakah kemudian yang tadinya teman jadi lawan ini setelah Pilpres ini? Ya mungkin saya dulu ya. Kalau kita membaca Pak Prabowo sebenarnya itu mungkin ada potensi itu lebih besar karena bagaimanapun jika kita cek misalnya Anies dicalonkan sebagai gubernur, Jokowi di 2012 oleh Pak Prabowo cenderung menjadi salah satu tokoh politik, pemimpin politik yang lebih rekonsiliatif. Kalau saya baca ya, Pak Prabowo. dan tidak pendendam lah ya secara umum ya. Kalau saya baca ada potensi untuk paling tidak saya pikir ada beberapa program yang dia membutuhkan stabilitas politik, dan untuk mencapai itu dalam konteks 02 adalah ya sebisa mungkin political support di DPR itu dominan. Ya. Nah itu satu hal. Jadi kalkulasi politik satu hal, kedua karakter dari Pak Prabowo sebagai presiden versi quick count ya. Versi quick count kita lihat nanti KPU. Nah itu satu hal. Tapi saya masuk ke soal merangkul itu tadi. Nah saya pikir saya kembali ulang lagi bahwa bukan soal merangkul lawan politik, rival politik, tokoh politik yang berseberangan, tapi juga merangkul aspirasi. Nah, menjelang hari pemungutan suara cukup banyak suara misalnya dari kampus guru besar yang menyuarakan soal penegakan hukum, isu demokrasi dan seterusnya. Saya pikir itu juga perlu dirangkul ya. Suka atau tidak, Pak Jokowi memang menjadi presiden yang cukup developmentalis ya, economic development bagus dan seterusnya, kepuasan publik tinggi, di survei terekam di atas 75 terus konsisten, tetapi ada kelemahan pada isu demokrasi dan hukum. Nah penting bagi 02 untuk menggenapi performa pemerintah bukan hanya di pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan demokrasi pada tracknya dan penegakan hukum yang maksimal ya. Misalnya isu soal KPK, isu MK dan seterusnya, itu kemudian bisa juga dibangun, bukan hanya infrastruktur dan merealisasikan program. Saya pikir merangkul kompetitor dalam kompetisi penting, tapi merangkul aspirasi juga penting. Oke, Mas Kennedy mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya setuju dengan Bang Ege, meskipun kita dari kalangan pengamat, civil society sering menyerukan kita butuh oposisi yang kuat gitu. Tapi kalau melihat dari gestur Pak Prabowo sejauh ini pasca pencoblosan kemarin memang gestur-gestur yang lebih rekonsiliatif dan ingin merangkul itu, dan juga jangan lupa Pak Prabowo sudah melihat contoh dari Pak Jokowi gitu. Dengan membangun koalisi yang besar itu cenderung lebih bisa memuluskan program-program yang ingin ia jalankan, meskipun ada teori semakin gemuk koalisi itu semakin besar potensi untuk berantem di dalam. Karena pengalaman Pak SBY kan itu kita terlihat gitu di mana banyak kebijakan yang justru berantem di dalam sendiri. Tapi Pak Jokowi berbeda gitu.
Dan ini sudah diteliti oleh salah satu peneliti Amerika, itu dia bilang kasus Jokowi ini unik gitu loh. Tidak seperti SBY, dia membangun koalisi yang besar, tapi pada saat bersamaan itu menjadi leverage dia. Jadi ketika satu partai ingin keluar, Pak Jokowi pun nggak ada masalah gitu. Oh, keluar satu pun saya masih mayoritas gitu loh. Jadi itu dengan membangun koalisi yang besar, leverage dia juga semakin besar gitu loh. Dua kalimat saja menyambung itu, saya mengatakan bahwa satu, dibutuhkan semacam keahlian ya, karena justru melaksanakan populisme itu nggak gampang. Menaikkan BBM atau tidak gitu ya, memberikan makan siang, minum susu sampai kapan. Nanti ada yang belum dapat kan, karena bertahap kan. Nah, apa kata dari yang belum dapat? Loh kok kami belum, dan lain. Nah yang kedua sangat penting ini. Ada persoalan yang saya rasa harus diselesaikan dengan belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kan, ada 100 lebih perguruan tinggi ya, dan guru-guru besar walaupun selalu dinyatakan tidak secara ofisial gitu ya, tapi mereka kan menyuarakan soal demokrasi yang dalam tanda petik dianggap terancam dan politik jalan tanpa etika. Ini sesuatu yang cepat atau lambat kan harus diselesaikan, karena biar bagaimanapun mereka antara lain melihat adanya hal-hal yang lahir dari mereka sebut-sebut putusan MK, etika dan lain-lain, dan orang yang dilihat itu akan ada di layar televisi dalam kehidupan kita sehari selama 5 tahun misalnya. Artinya Bang Ege mau mengatakan demokrasi kita menurun begitu ya Bang Ege? Oh, kalau itu fakta aja ya di berbagai ukuran-ukuran. Cuma maksud saya adanya oposisi ini bukan semata-mata tadi seperti saya katakan dibutuhkan, tapi harus hati-hati mengelolanya. Lebih daripada itu, di luar oposisi yang resmi di parlemen, tadi Arya sudah sangat baik menggambarkan, dan saya sering menjadi bagian dari itu. Teman-teman yang belum bisa menerima ini, terutama karena dia merasa ya, kan tadi P pendidikan itu identik dengan populisme, identik dengan idola. Tapi tidak demikian dengan suara-suara mereka yang secara murni, kalau menurut saya jangan langsung dituduh partisan gitu ya. Mereka ingin mengatakan demokrasi kita harusnya bisa lebih baik gitu. Oke, baik. Itu tadi ya, jangan sampai oposisi ini harusnya memang fungsinya sebagai pengawas ya, untuk memantau seperti apa jalannya kebijakan pemerintah kita. Dan kita pasti akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut di Breaking News Presiden Pilihan Rakyat sesaat lagi.